Ya, jadi hari ini kuliah biasa aja ya, maksudnya itu bukan yang menyampaikan materi. Ya, saya pengen tahu nih dari materi saya yang sebelumnya sudah saya bagikan lewat tutorial di YouTube, itu kayaknya ya kalau saya lihat itu yang nonton di video saya itu viewernya sangat sedikit ya. Saya ragu nih, apakah mahasiswa benar-benar mengikuti mata kuliah PBO saya atau enggak ya. Masalahnya kalau saya lakukan kuis hari ini, takutnya nilainya anjlok ya. Kira-kira dari materi saya yang berat itu di mana? Atau misalnya sudah menjalankan coding tapi ada masalah, silakan bertanya yang nggak ngertinya di mana ya. Ini baru join dengan orang ya, yang lain belum bisa join. Ada Tommy, ada Muhammad Rizky, kemudian ada Muklis Nur Rahman, Haris Firmansyah, kemudian Wahyudi, Bagus Pratama, dan Muhammad Georgi ya, kemudian Najmul Laila, ada Sinta Yunita Lestari. Ya, terima kasih sudah bergabung hari ini. Nah, dari pembahasan materi PBO kemarin, ya, kira-kira ada yang nggak ngerti nggak ya? Atau yang ada mau diskusikan yang kira-kira berat, kemudian dijalankan programnya tapi nggak bisa berjalan, ya kira-kira apa tuh? Ya, silakan. Ada Tommy. Tommy mau nanya nggak? Terus Rizky, ada Muklisin Nurrahman, kemudian Haris Firmansyah, Wahyudi, Bagus Pratama, Mayang, Muhammad Jordi ya, Najmul Laila, kemudian Firman, banyak ya, udah mulai 13. Ya, mahasiswa, silakan direspon. Ada yang mau bertanya materi saya? Ditonton nggak materinya? Halo, tolong direspon mahasiswa. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya. Kira-kira ada yang nggak di kami nggak materi saya sebelumnya. Berarti kita udah 6 kali pertemuan yang harusnya hari ini adalah kuis. Ya. Tapi hari ini nggak saya lakukan kuis. Karena kalau saya lihat viewernya video tutorial saya itu nggak nyampe, rasanya mahasiswa yang nonton paling sekitar 20-an ya. Jadi saya ragu apakah bisa mengikuti kuis ya yang yang sudah-sudah ya, semester sudah-sudah itu mahasiswa mengalami kesulitan ya kalau misalnya kuis sama saya, karena saya itu kuisnya berat ya, bukan gampang soalnya ya, apalagi masalah coding praktek. Nah, saya takutnya ada mahasiswa sudah menjalankan coding saya, kemudian nggak berjalan codingnya, atau ada yang nggak bisa dipahami, ya diskusi hari ini, gitu maksud saya. Video ini juga sudah saya record ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti teman yang belum bisa nonton, bisa melihat hasil dari live Zoom hari ini. Untuk absensinya di mungkin jam 3.30 nanti saya bagikan ya. Silakan yang mau bertanya. Berarti kita udah melewati ada 6 pertemuan ya. Hari ini adalah pertemuan ke-7 ya. Pertama itu saya membuat introduction PBO. Kemudian yang besoknya itu saya ikut apa namanya to upper lower. Kemudian satu lagi apa ya? To uppers, lowers, dan equals, kemudian ada contains dan replace, dan terakhir adalah substring. Nah, yang pertemuan mana kira-kira nggak bisa dipahami? Mungkin kita akan bahas hari ini. Bingung Pak, mau mulai dari yang mana? Karena saya nggak nonton videonya. Nah, itu yang jadi masalahnya ya. Bisa nggak ngadapin quiz besok? Saya coba ke Karis Firmansyah. Kamu nonton nggak, Karis, video saya? Kadang nonton, Pak. Kadang nonton. Pahamin nggak atau dipraktekin nggak coding saya? Di tahun itu belum dipraktekkan, dipahamin baik. Dipahami. Sekarang saya nanya ya kepada Karis ya. Kira-kira Tulawar tuh apa sih? Metode apa sih gunanya Tulawar tuh? Untuk apain? Follower. Ya, to low. Apa tadi, Pak? Volumenya agak.
itu masalah. Oh ya. Jadi kita kan udah ada 6 kali pertemuan sebelumnya ya. Ada membahas metode string ya. Salah satunya adalah metode to lower. Kira-kira to lower tuh fungsinya untuk apa sih? Hmm, Apa? Bisa nggak jawab? Ya saya bukan ngejudge di sini ya. Maksudnya itu sharing aja. Kira-kira yang beratnya di mana. Saya pengen tahu kemampuan. Takutnya saya buat soal ketinggian. Kalian nggak bisa menjawab. Saya pengen tahu kemampuan kelas ini seperti apa ya. Bisa nggak Karis? Oke, skip dulu ya. Saya mau ke Tommy. Halo Tommy. Tolong direspon Tommy. Halo, Pak. Ya, kamu udah baca belum materi saya? Atau udah nonton video saya belum? Tentang Baru baca sedikit, Pak. baca sedikit. Jadi, coba saya bertanya dulu ya. Jadi, string method itu ada banyak ya. Ada 6 kalau nggak salah ya. Ada to lower, to upper, kemudian ada apa lagi ya? Saya lupa juga tuh. Ada equals, ada contains, ada replace, dan terakhir adalah substring. Nah, kira-kira pengertian contains itu apa sih? Digunakan untuk apa metode itu? Konten, Pak. Contains. Eh, Apa? Ayo. Kamu nonton apa enggak? baru sedikit, Pak. Baru sedikit. Bisa jawab atau enggak? Bisa, Pak. Nah, kira-kira apa konten itu? Adalah metode yang Eh, untuk mengecek atau memeriksa data, Pak. itu lagi buka slide saya enggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, oke, bagus. Cuma tahu segitu, Pak. Oh, gitu ya. Tapi kami mengikuti ya. Terima kasih, coba saya random dulu ya ke cewek dulu lah ya. Mayang, halo Mayang. Mayang Ruza. Pak, Ya, kamu udah baca belum materi saya? Ada berapa kali tuh? Udah 6 kali ada materi yang sudah saya bagikan dan 6 kali video yang sudah saya bagikan juga sebelumnya. Kira-kira ada baca sedikit, Pak. Oh ya, baca. Bagus ya. Kira-kira kalau saya nanya fungsinya untuk substring itu apa sih fungsinya? Apa, Pak? Metode substring itu fungsinya untuk apa kira-kira? Kayak substring itu kayak mengambil bagian dari string gitu, Pak. Iya, benar ya. Kalau misalnya equals untuk apa? Apa, Pak? Equals. 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 Equals itu apa ya? Memeriksa dua string yang sama kalau nggak salah, Pak. Nah ya, kalau nggak salah ya. Kira-kira inilah ya Mayang. Saya akan coba lagi ke tempat yang lain ya. Ke siapa ya? Ke Muklis saja. Muklis Nur Rahman ya. Kan halo Muklis, silahkan respon. Muklis? Sebentar Pak, lagi nyetir. Oh ya. Ya kalau gitu siapa lagi nih ya? Ada Nada Aprilia ya. Nada silakan respon Nada. Nada, halo. Iya, Pak. Ya, Nada kamu udah baca materi saya apa belum? Materi ya? Iya, materi dan video. Belum, Pak. Baru masuk soalnya. Baru masuk. Maksudnya gimana? Baru masuk. Kalau materi sebelumnya, pertemuan ketiga, kita membahas tentang apa sih pertemuan ketiga itu? Pertemuan ketiga ya? Iya, membahas tentang apa materinya? Apa? Nah, ya, yang baru join ya, perhatikan ya. Jadi hari ini saya tidak akan membagikan materi atau tidak akan melakukan kuis hari ini. Karena kalau saya lihat di YouTube saya, view-nya yang menonton video tutorial itu sedikit sekali. Ya. Dari 5 kelas, anggaplah satu kelas itu ada 35 mahasiswa, anggaplah ya. Dari 35,
kali 5 itu udah berapa jumlahnya? Yang nonton video saya itu cuma 20 orang ya. Nah, kalau saya lakukan quiz hari ini, saya yakin nilainya anjlok sekali ya. Jadi live Zoom hari ini untuk apa dilakukan? Agar mahasiswa yang tidak paham atau kurang mengerti dalam codingnya bisa bertanya atau mau diskusi sesuatu tentang codingnya ya silakan gitu. Jadi saya agak sedikit ini ya, rasanya itu video saya itu yang nonton cuma 2 ya, dari 5 kelas ya, satu kelas anggaplah 35, anggaplah. Yang nonton cuma 20 view-nya ya. Ya, padahal saya buat gampang banget ya, absen saya kasihkan, materi saya kasihkan, karena saya sudah buat polling, mahasiswa inginnya lewat tutorial aja, nggak usah pakai live Zoom setiap hari, tiap minggunya. Kira-kira materi saya yang berat di mana? Saya mau nanya itu dulu. Nah, susah jawabnya ya kalau nggak mempraktekkan ya. Ada yang berat nggak materinya? Atau ada yang mau diskusi nggak? Silakan. Saya mau buat tugas dulu ya. Nah, tugasnya saya akan cari dulu. Jadi hari ini saya juga akan membagikan tugas kelompok ya. Jadi minggu depan kita kuis hari ini ada tugas kelompok. Tugasnya mana nih? Sambil menunggu kira-kira baca dulu ya materinya kira-kira yang berat di mana ya. Atau bahas coding boleh, bahas materi juga boleh. Terserah kalian ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kalian kurang pahami. DO ketua kelasnya mana? Ada yang online nggak ketua kelasnya? Bentar ya, saya cari lihat dulu tugasnya mana ya. Setiap tahun saya lakukan tugas yang sama. Tugasnya adalah presentasi ya. Ayo yang bertanya, jangan sia-siakan pertemuan hari ini. Silakan yang mau bertanya. Bentar ya. Oh iya, untuk tugas kelompok kira-kira saya yang menentukan pembagian kelompoknya atau kalian nyari sendiri? Maunya gimana? Saya ikut aja nih. Ya. Silakan. Halo, Bagi sendiri aja, Pak. bagi sendiri aja. Bagi sendiri baik Pak. Iya, Pak. Ya, saya tulis dulu metode yang Bentar ya, saya mau nulis dulu.
Ya, silakan yang mau bertanya sambil saya mau rapihkan tugasnya yang mau dikerjakan. Ya, kayak gini doang kelasnya ya. Bentar. Ayo, silakan. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Ya, siapa itu? Oh iya, ada. saya Pak Danes Pak. Ya, silakan Danes, mau nanya Pak. Itu satu kelompok berapa orang Pak? Nah, iya, ini saya lupa nih lihat absen. Dari grup kalian satu kelasnya berapa orang ya? Berapa jumlahnya mahasiswanya? Berapa? Ada berapa? Saya lupa tuh. Saya malas mau lihat si akad lagi. Saya lihat si akad. Kalau saya buka dulu lah kalau gitu. Jadi saya baginya bagi rata ya. Perkuliahan, jadwal mengajar. Saya share dulu, kita lihat ya. Kita lihat di mata kuliah Kamis, Senin ini dia ya. Ada 40 ya, 40 orang. Berarti tugasnya itu kan ada berapa ya? Ada 3 ya. Jadi kalau satu orang 3 kali 5, 3 kali 6, 3 kali satu orang 4 orang lah. Satu kelompok 4 orang, sorry. Karena 4 kali 4 orang lah, 4 sampai 5 orang boleh lah ya. Kalau yang pilih sendiri nanti ya, paling maksimal itu 5 orang, paling minim itu 4 orang ya. Kalau misalnya nggak dapat kelompok ya, coba itu ya, anggaplah 4 ya, 40 ya, bagi, ini susah juga ya kalau kuliah online ya. Saya nggak bisa nentuin ketua kelompoknya nih ya. Gimana ya kalau misalnya, ini hadir semua, kan hadirnya cuma 17 ya. Susah juga nih ya. Gimana nentuinnya ya kalau begini? Ya, sekarang gini aja ya. Saya share dulu. Tugasnya adalah ini ya. Ini kesulitan menggunakan belajar online kayak gini ya. Saya nggak bisa. Kalau di kuliah normal, saya bisa menentukan ya. Ada ketua kelompoknya. Ya. Jadi itu yang orang yang bertanggung jawab nanti ya untuk pengumpulan, kemudian untuk presentasinya. Nah, kalau ini sulit nih ya. Karena waktu saya lakukan Zoom meeting, yang hadir cuma 17. Ya, tugasnya sebenarnya ada 3 ya. Cara menentukan materinya, kalian pilih aja lah salah satu ya. Jadi ada metode yang mengembalikan nilai, yaitu return, kemudian ada metode yang tidak mengembalikan nilai, atau disebut dengan void. Nah, ini apa nih materinya ya? Materinya dibuat dalam presentasi aja, atau PowerPoint. Kemudian ada property getter dan setter ya. Kemudian yang terakhir adalah constructor. Nah, silakan kalian pilih. Ini saya bebas aja lah ya, karena ini keterbatasan masalah tempat dan waktu ya. Saya nggak bisa nih menunjuk satu orang bahas ini gitu ya. Karena yang hadir cuma 17 ya. Atau kira-kira bagusnya gimana solusinya ya? Yang menentukan materi nggak mungkin kalian ya. Kalau misalnya kalian menentukan materi, mungkin mau ini semuanya ya, atau ini semua. Poin 2 atau poin 1 semuanya. Ya. Kira-kira yang hadir sekarang bisa nggak jadi ketua kelompoknya ya? Sekarang yang hadir ada berapa nih? Saya stop share dulu.
Udah 18 orang ya. Ya, sekarang ini yang bersedia menjadi ketua kelompok siapa? Silakan, angkat tangan, raise hand aja. Kan ada fasilitas di Zoom raise hand, angkat tangan ya. Silakan. Saya mau tahu nih. Mana nih? Kayak ngomong sendiri saya ya. Silakan di raise hand. Gak ada yang mau ya? Kalau gitu saya acak aja ya. Saya mulai dari Sherina. Ada Sherina Ayu Kartika, silakan respon. Iya, Pak. Ya, kamu saya tunjuk jadi ketua kelompok ya. Materi kamu, Baik, Pak. materi kamu adalah metode yang nomor 1 ya. Silakan, saya share dulu biar kelihatan ya. Jadi Shera itu materinya adalah nomor 1 ya. Metode yang mengendalikan nilai, return, dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Maaf, Pak. Bisa diulangi nggak, Pak? Ya, saya sudah tampilkan di Zoom. Silakan di di screenshot aja. Kamu dapat yang poin 1 ya. Baik, Pak. Ini kelompoknya saya sendiri yang nentuin ya, Pak? Kamu aja nentuin ya. Kelompok Baik, kamu Pak. minimal 4 orang ya. Baik, Oke, Pak. Shera udah. Saya berikutnya, saya acak aja nih ya. Ada Tommy. Halo Tommy. Silakan respon. Tommy. Halo, Pak. Halo Tommy, ya. Kamu saya tunjuk menjadi ketua kelompok ya. Materinya adalah di poin kedua, property getter dan Iya, setter. Pak. Ya, cari ya. Buat materinya kemudian dipresentasikan nanti. Kamu cari sendiri anggotanya, 4 sampai 5 orang ya. Iya, Kemudian Pak. Siap. ada Mayang Ruza ada? Iya, Pak. Ya, Mayang Pak. kamu ketua kelompok untuk materi konstruktor. Udah ya? Sip. Iya, ya, Pak. Selanjutnya saya acak lagi. Silakan screenshot ya yang sudah dapat atau bagikan nanti ke temannya. Saya coba ke Nada Aprilia. Nada, silakan respon. Iya, Pak. Ya, kamu balik lagi ke metode materi 1 ya di poin 1 yaitu metode yang mengembalikan Baik, nilai, Pak. yang tidak mengembalikan nilai atau void. Kamu cari materinya, kamu cari sendiri kelompoknya ya. Kamu presentasikan lewat Iya, Pak. PowerPoint. Baik, Pak. Kemudian Ya. Dimas silakan respon Dimas. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, kamu dapat materi di nomor 2 ya, ada property getter dan setter. Ya, cari sendiri kelompoknya, oke? Baik Pak. Oke, kemudian ada siapa ini? Ada Asi ya. Asi silakan respon. Iya, Pak. Iya, Asi kamu dapat materi nomor 3 ya, konstruktor. Iya. Iya, berarti udah dapat 4 kelompok ya. 6 kelompok, 6 kelompok, 6. Boleh lagi lah, ulang lagi ya. Kira-kira satu lagi, Ilham Kolik. Ilham Kolik, silakan respon. Ya, Pak. Ya, kamu dapat materi nomor 1 lagi ya, yaitu metode yang mengendalikan nilai dan metode yang tidak mengendalikan nilai. Sudah ya? Ya, Pak. Iya. Kemudian Agnes. Halo Agnes, silakan respon. Iya, halo, Pak. Ya, kamu dapat presentasi di poin nomor 2 ya. Materinya adalah property getter dan setter. Bisa ya Agnes ya, cari sendiri Maaf kelompoknya. Pak, sebelumnya saya sudah gabung dengan Sherina Ayu Kartini Pak. Oke, kalau gitu Afriza. Silakan Afriza, silakan. Afriza. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kamu sekarang dapat materi property getter dan setter ya. Cari sendiri kelompoknya. Bisa ya? Iya, Pak. Kemudian Iya, Pak. ada Bagus Pratama. Agus Pratama ada? Ada Pak. Iya, berarti kamu dapat materi yang konstruktor. Bisa ya? Kamu cari Ya sendiri. siap Pak. Kamu cari sendiri anggotanya, kemudian kamu bentuk ya. Oke? Iya Pak. Ya, karena kita udah punya 9 kelompok. 9 kali tadi 9 ya. Ini udah ulang 3 kali ya. 9 kali 9 jumlahnya ada berapa, Dik? 9 kali 4 orang ya. Berarti 36 ya. Berarti ada satu kelompok yang 5 orang ya sisanya. Bisa 4 atau 5 orang. Kalian bentuk sendiri ya materinya.
Kemudian bagaimana cara mempresentasikan ya? Setelah kuis minggu depan ya, kita punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan ini ya. Lumayan 2 minggu itu lama banget ya. Jadi minggu depan kita akan lakukan kuis. Setelah minggu depan, cara presentasinya random ya. Presentasinya random bagaimana? Maksudnya ya saya acak siapa yang duluan. Jadi ketua kelompok yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya bagikan, misalnya tadi Afriza, kemudian ada berapa tadi? Saya random tadi ya, ada Tommy. Nah itu semuanya saya random, saya akan presentasikannya lewat mana? Lewat Zoom ya. Ingat, lewat Zoom. Saya akan menyaksikan langsung ya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, berarti kayak gitu Bisa, aja Pak, ya. bisa. Jadi kita nunggu giliran aja. Jadi 1 kali minggu depan setelah kuis itu saya bisa memunculkan atau melihat presentasi mahasiswanya itu bisa 3-4 kelompok ya. Jadi semua kelompok harus mempersiapkan materi kalian ya, harus benar-benar matang. Bisa jadi kalian dipanggil, bisa jadi tidak ya. Jadi tidak semua kelompok tuh nampil ya. Kalau nggak bisa nampil minggu depannya lagi, dan nggak bisa nampil minggu depan lagi. Terus materi yang sudah misalnya kayak getter dan setter itu kan sudah dibawakan oleh kelompok lain. Takutnya setelah kelompok ini selesai, saya juga akan mempresentasikan materi yang benar tuh gimana. Takutnya saat salah satu kelompok membawakan salah satu materi tadi, ada miskomunikasi. Jadi tenang aja, nanti saya akan mengajari lagi apa sih artinya getter setter, apa sih artinya constructor, apa sih artinya void dan return. Tenang aja ya, supaya tidak ada miskomunikasi antar mahasiswa ya. Jelas? Kalau misalnya masih bingung atau apa ya, mungkin kita bisa diskusi di lewat WA bisa ya. Pak, ini kok bagusnya kayak gimana nih? Saya punya misalnya nih ya, saya kendala cuma 3 orang ternyata kebentuk, atau 4 orang, atau maksimal 6 orang ya. Coba WA saya aja nanti ya. Kalau punya ada kendala soal tugas kelompok ya. Ingat ya, besok minggu depan ya, setelah kuis 2 minggu dari ke depan, itu semua mahasiswa kalau bisa standby ya. Karena jumlah mahasiswa di kelas ini saya lihat ada 40 orang. Yang online sekarang ada 19 ya. Jadi 40 orang itu benar-benar standby. Ketika saya panggil nama kepala ketua kelompoknya, mau nggak mau yang lain juga ikut mempresentasikan. Mungkin slide ini materinya, yang bahas materinya ada 1 orang, yang codingnya ada 1 orang, terus yang menjelaskan atau pembukaan jadi moderatornya 1 orang, kayak gitu. Kalian bagi-bagi sendiri lah tugas kelompoknya. Yang jelas tugas kelompok itu semua anggota harus tampil di Zoom. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, saya rasa Paham, Pak. sip ya. Jadi besok di minggu depan di postingan kuis minggu depan ya, kan kuis tuh besok ya. Kalian lampirkan nama anggota, pertama nama kelompok, ya materinya ketua kelompok, nama anggota, terus materinya apa ya. Jadi minggu depan saya sudah bisa manggil kelompoknya random semuanya. Siap nggak siap akan tampil di live Zoom. Oke ya. Saya rasa itu sudah jelas ya. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan WA saya aja atau lewat chat di Edmodo. Oke, terima kasih. Hari ini saya cukupkan dengan ucapan, saya tutup ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Sampai minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.